Saat ini kita mengetahui di lereng Gunung Welirang, tepatnya memang di arah Desa Padusan ke selatan ke atas ini banyak sekali situs-situs keramat, situs-situs magis tinggalan kerajaan Majapahit yang sangat-sangat banyak dan luas sekali. Ini kok balik Ren. Balik mana? Ya. Banyak netizen bertanya, ini Prabu Brawijaya keberapa gitu ya. Memang banyak hal tentang Raja Prabu Brawijaya gitu ya. Kemudian memang nama Prabu Brawijaya ini muncul dalam sumber tradisi Serat Babat Tanah Jawi, Serat Kandaning Ringgit Purwa, dan Serat Sangkaling Mowana ya. Nah, ini termasuk Serat Sabdo Palon dan Serat Darmo Gandul. Ini memang menamai Prabu Brawijaya, yang ternyata dalam segi historis itu tidak ada nama Brawijaya. Tetapi ternyata dalam sumber Cirebon atau Babat Cirebon itu kemudian tertulis Prabu Brawijaya Kertabumi. Dan Breh Kertabumi itu ternyata adalah Raja Majapahit yang memerintah Majapahit antara tahun 1468 sampai 1478 Masehi ya, sebelum kemudian dikudeta oleh Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Nah, di sini artinya memang Breh Kertabumi ini adalah ayah dari Raden Patah. Sehingga kemudian pada masa akhir itu sebenarnya perang antara Majapahit, antara Raden Patah dengan Girindrawardhana Dhyarana Wijaya adalah salah satunya adalah dituntut balas dendam oleh Raden Patah karena memang Prabu Girindrawardhana itu mengkudeta ayahanda Breh Kertabumi ya. Nah, ini salah satu kemudian versi sejarahnya. Nah, di petilasan Prabu Brawijaya ini yang diduga memang Prabu Brawijaya V atau Breh Kertabumi ini juga identik dengan memiliki semacam ilmu kebal dari segala senjata. Namanya ilmu katak bengkong. Nah, ini ilmu katak bengkong ini akan bisa terlihat gitu ya. Mbah katak bengkong, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini Mbah Katak Bengkong ini diduga adalah ilmu Prabu Brawijaya Kertabumi, yang artinya adalah katak bengkong yang kulitnya tebal. Itu kalau filosofinya ya, kalau terlindas oleh sepeda motor itu tetap hidup, berarti menter. Bahkan seluruh senjata logam itu kebal, tidak mengenai kulitnya ya. Termasuk kemudian memang harapan dari seorang raja tentang kemakmuran rakyatnya ya, tentang kemudian air, karena identik kata ini dengan air, kemudian datangnya hujan gitu ya, dan kesuburan dari pertanian dan lereng Gunung Welirang Anjasmara ini merupakan lumbung padi pada masanya ya. Semoga kemudian tetap Arca Katak Bengkong ini memberikan filosofi dan edukasi tentang pentingnya saluran-saluran air, hujan, dan sumber mata air ya, agar tetap terjaga, termasuk ilmu kebal dari segala senjata ya. Nah, itu mungkin juga filosofinya ilmu kebal dari segala senjata itu adalah kebal dari krisis pangan tentunya. Lah, itu sangat penting. Akhir-akhir ini banyak negara-negara yang mengalami krisis pangan yang akut ya. Nah, ini kita memasuki petilasan Prabu Brawijaya. Yang dalam video yang viral itu, ini memang ada tenda oren dan 3 orang yang di sini. Di area ini ya, yaitu ada tenda oren di sini yang sempat memvideo almarhum Raffi Dimas Badar dari bawah sini. Bahkan bertanya, "Kiyambean Mas?" "Nggih, kiyambean." Ngono, kembian mawon ngono. Nah, itu artinya memang artinya bahasa Indonesia sendirian Mas. Iya, saya sendirian saja Pak. Nah, di situ. Kemudian di situ videonya itu kemudian beralih ke belakang ke pohon ini, kemudian ke belakang ke tenda ke pohon ini, terus dari pohon ini kemudian berbalik ke sini akan terlihat kemudian punggung almarhum yang kemudian mengunjungi petilasan Prabu Brawijaya. Karena memang terlihat sekali memang dari sosok fisik dan wajahnya Adinda Dimas ini ya sangat religius gitu ya, sangat religius, sangat alim dan baik hati, bahkan menyempatkan diri itu berziarah ke tempat-tempat keramat para leluhur ya, dengan membacakan doa-doa bertawasulan gitu ya, termasuk menziarahi. Coba kita mentapak tilasi lokasi Prabu Brawijaya di sini. Nah, di sini akan terlihat sekali dari kamera dari sana, dari tenda oren itu Adinda Dimas itu menaiki tanda ini. Nah, ini kemudian masuk ke petilasan Prabu Brawijaya. Rahayu, 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 rahayu sagunge dumadi Mbah. Jadi putranipun sowan. Nah, ini ya, jadi kita coba
sowan dari arah luar sini aja. Nah, ini kondisi dalamnya memang cukup wingit dan cukup magis gitu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Eyang Prabu Brawijaya Kertabungi. Sirul Fatihah. Ya, putunipun Mbah sawan iki Mbah. Ya, semoga kemudian kita melanjutkan perjalanan ini ya, itu mendapatkan izin dari Mbah, termasuk kemudian memang hampir ya semua orang di atas dari Petilasan Prabu Brawijaya ini sudah kemudian area tersuci atau namanya semacam gerbang masuk kerajaan gaib. Karena kita dari bawah tadi ada tangga batu candi ya, ada 3 sap tangga sekitar 10 meter, itu kemudian landai namanya Burloka area bawah, kemudian tangga lagi sekitar 8 meter, kemudian landai area Buarloka area tengah, kemudian tangga lagi sekitar 7 meter gitu, kemudian area tersuci namanya Suarloka ya, area tersuci, yaitu tempat para pertapa atau para resi yang sudah lanjut usia mendapatkan kemuksaan, dari tempat untuk mendapatkan muksa di area sini. Diduga atas ini memang jejak para pertapa tuah muksa itu di area sini ya. Nah, coba kita lihat yang Adinda itu sempat mengunjungi daerah sini. Mbak, permisi Mbak, nuwun sewu Mbak ya. Ini memang kita juga selain mengingat sejarah pada masa tradisi-tradisi kuno, itu memang ada tahapan catur asrama, yaitu tahapan hidup. Anak-anak itu namanya tahapan hidup brahmacarin atau brahmacara ya, tahapan hidup mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna kemudian mengabdi kepada masyarakat dan mengarungi tahapan kedua, yaitu grihasta, tahapan berumah tangga ya, berumah tangga mengabdi kepada masyarakat dan kemudian mendedikasikan kepada kerajaan gitu ya, dengan angkatan laut Majapahit yang besar dan kuat dalam mengayomi seluruh Nusantara, membendung dari ekspansi negara-negara besar di luar sana gitu ya, melindungi Nusantara. Kemudian setelah itu masa pensiun namanya Wanaprasta, ketika anak-anak sudah kemudian mandiri, kemudian orang-orang tua ini menuju Wanaprasta atau kemudian menuju ke hutan-hutan gitu ya, sampai kemudian tahap keempat, yaitu sunyasin atau sunyasa. Ini adalah tempat menjadi biksuni, fokus kemudian melepaskan diri dari segala hasrat dan keinginan duniawi, fokus memperdalam dakwah, fokus memperdalam dharma, kemudian meditasi, fokus menyatukan diri dengan Sang Maha Kuasa, fokus menyatukan Atman yaitu nyawa dengan Brahman yaitu zat yang Maha Kuasa. Itu filosofinya seperti itu, sehingga kemudian menuju kemoksaan. Moksa artinya Atman yaitu nyawa bersatu dengan zat yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah cita-cita tertinggi yang terlepas dari belenggu reinkarnasi, yaitu kelahiran kembali yang tidak putus-putus. Hidup mati lahir kembali, hidup mati lahir kembali, hidup mati lahir kembali. Itulah yang kemudian mendatangkan samsara ya gitu ya. Sehingga kemudian puncak dari kematian adalah menyatu dengan zat yang Maha Kuasa yang dinamakan dengan moksa. Semoga kemudian bermanfaat ya cerita-cerita masa lalu ini untuk merekonstruksi tentang seperti apa persepsi-persepsi, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang berkembang di masa kerajaan-kerajaan kuno. Inilah salah satu tradisi kuno yang saat ini memang semacam pengetahuan masa lalu ya, tapi ini bahwasanya agar tidak kemudian terlepas dari segala legenda, mistos dan folklore yang berkembang di masyarakat. Nah, kita akan melanjutkan menuju atas. Coba kita survei gitu ya, apakah nanti kita berhasil menembus gerbang gaib yang ada di sini. Kalau ada penolakan misalnya, kita juga tidak memaksakan diri untuk kemudian memasuki kerajaan gaib yang ada di sini. Mbak, permisi Mbak, nuwun sewu Mbak, permisi Mbak, permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Nah, jadi kita coba menapak tilasi alir suasana yang ada di atas dari kerajaan gaib ini ya, tempat para pertapa tua mendapatkan kemuksaan itu di area sini. Lah, ini ada juga tangga dari batu alam ya menuju ke atas. Nah, ini coba kita terus ke atas, ini. Ini. Nah, ini. Nah, ternyata di sini ini ada jalan pertigaan
area berbatu yang di sana gitu ya, dengan area yang atas. Coba kita survei yang di sini ya, area berbatu. Nah ini area berbatu ini ternyata memang ada semacam altar dan jejak-jejak pemujaan ya, semacam pundan berundak-undak yang mulai dibersihkan oleh warga ini. Nah ini rahayu, rahayu, rahayu ya, semoga situs-situs seperti ini tetap lestari ya. Nah, coba kita melanjutkan perjalanan yang menuju area naik sedikit tadi. Mungkin ini ada jalan pintas ya, tapi kita lewat ke situ aja. Di sini memang konon katanya sudah cerita mitos yang berkembang di masyarakat gitu, sudah daerah area kerajaan gaib ya. Di lokasi ini memang banyak batu-batu aneh yang bertumpuk dan bertindih-tindih antara satu dengan yang lainnya. Lah, kita bersama Panjalu TV ya. Nah, ditemani Panjalu TV di sini. Nah, diduga memang teman-teman SAR termasuk SAR Surabaya itu evakuasinya lewat sini. Ya, di sini ada pendakian puncak Potok Puyang yang memang belum terekspos ya. Belum terekspos. Lah, di sini ternyata ada pendakian Potok Puyang 1545 mdpl. Pendakian puncak Potok Puyang ya. Nah, ini jalurnya ini. Iki kok balik rene? Targetnya nang anu kan? Sekarang kita tapi kok wis sidik kan? Iki lebek. Ha iki Kang. Ha iki. Lebat. Iki. Kita Kang. Ojo njukuk resiko Kang. Heeh. Oh iki. Astagfirullahaladzim, hati-hati Kang. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi Jangan salah Kang. kita tersesat. Biru. Ha. Hati-hati Kang Derajat. Pak, ini tak tahu jalan. Lewat sini. Jalan manusia ya. Free.
Hah? Golek jalan Ya ngalor. dia balik. Ya menuju arah matahari. Teman golek jalan ke arah matahari. Ya ada mulai apa tetap digoleki? Loh, ayo balik ae. Mulai ae. Oke. Kaboan, munggah mangga kaboan seru. Kembali. Ibu bingung. Oh, kata kembali. Oh, dia mau lihat kan ya? Iya. Iku malah Rono, sampean harus balik balik situ. Nganan kah? Nganan. Aduh, kok tambah? Lonteng kiri kan. Iya, saat ini kita memang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya memang terakhir kali sebelum kejadian itu, Adinda Raffi Dimas Ahmad sempat terekam kamera pendaki ya yang ada di sini, yang camp dengan tenda oranye yang ada di sini ini campnya. Kemudian sempat kemudian menyapa dari Adinda Dimas Raffi Ahmad yang mengunjungi petilasan Brawijaya. Nah disitulah kemudian kita coba mengirim Fatihah ya, khususon ila ruhi Adinda Raffi Dimas Badar fi kubri bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatsil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wal waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya semoga kemudian Adinda ya, dengan peristiwa ini kita juga memberikan pelajaran bagi kita semua. Artinya kalau kemudian melakukan ziarah ke lokasi-lokasi yang paling keramat di lereng Gunung Welirang ini, entah itu kemudian di Bukit Kerapyak, di Sunan Pangkat, kemudian di Eyang Wadak, Joko Lelono, Joko Umbaran, petilasan Brawijaya, petilasan Putuk Puyang, Gua Kendali Sodo, sampai kemudian Pusung Malam maupun Gua Cina ini harus bersama-sama. Usahakan genaplah 4 orang, 6 orang, 8 orang ya. Karena memang juga menjadi pelajaran, karena memang kemarin Adinda Raffi Dimas Badar ini bersama 11 rombongan dari Rembang Pasuruan ini ya, bersama teman-temannya ini. Ini memang salah satu kemudian pengingat bagi kita semua peristiwa ini. Ya, semoga memang Adinda Dimas ini mendapatkan surganya dan kemudian diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal-amal perbuatannya dan dimasukkan surga ya, serta kemudian keluarga yang ditinggalkannya semuanya semoga diberikan kesabaran, ketabahan
Dan disitulah kemudian ini semua tetap menjadi pelajaran bagi kita semua ya, termasuk edukasi. Dan memang saat ini kita mengetahui di lereng Gunung Welirang, tepatnya memang di arah Desa Padusan ke selatan ke atas ini banyak sekali situs-situs keramat, situs-situs magis tinggalan kerajaan Majapahit yang sangat-sangat banyak dan luas sekali, yang kemudian tersembunyi di antara semak-semak belukar, di bawah rindangnya pepohonan, di bukit-bukit, di lereng-lereng, di lembah-lembah, sangat banyak sekali. Karena memang pada abad ke-16, pada abad ke-15, pada masa kerajaan Majapahit, Gunung Tacubaya adalah pusat-pusat karsian, pusat-pusat pertapaan, tujuan para pensiunan bangsawan Majapahit untuk menyempurnakan catur asrama ya, serta kemudian usia tuanya wanaprasta guna menjemput muksa atau muksa kemuksaan ya. Karena memang ternyata ya ajaran Buddha Mahayana dan Siwa Siddhanta ini ternyata memiliki hakikat yang sama dengan aliran yang ada di Troloyo waktu itu yang dibawa para wali, yaitu tarekat Satarya ya. Kemudian yang juga mengutamakan tentang kehidupan setelah mati, yaitu menyatu dan bersatu serta bertemu dengan Tuhannya di alam sana. Ini merupakan tujuan dari ketiga agama besar ini yang pada masa Majapahit. Dan luar biasa sekali di abad ke-14 ya, Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma menulis sebuah kalimat yang sampai saat ini menjadi semboyan dan kemudian simbol negara Indonesia modern, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu merupakan sebuah pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya saling kemudian bertikai di antara anak bangsa merupakan sesuatu yang buruk. Tetap mahkota Nusantara adalah persatuan dan kesatuan. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.